Al-Ikhlas ayat pertama, terjemahan kata per kata kenapa sulit? Udah 3 ronde, udah 4 ronde. Oh iya, susah ya. Hah? Kita bahas tentang konsep ketuhanan, udah mau lari ke Paulus. Saya nggak gubris ya masalah Paulus ya. Kenapa? Karena pendiri agama Kristen Yesus sendiri, tidak ada seorang pun yang memberikan otoritas perintah di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang berkuasa, yang berotoritas untuk mengajarkan, itulah Tuhan Yesus. Maka di ayat 20 dikatakan oleh Tuhan Yesus ditegaskan, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mereka. Ya, jadi Tuhan Yesus yang memberikan otoritas kepada para rasul. Ini yang tidak pernah bisa dijawab oleh Islam manapun. Zuma, Nanda, Rifa, Yusuf PI, Wafik Keok ketika berbicara mengenai otoritas pengajaran Muhammad, di mana Muhammad memiliki otoritas untuk melanjutkan pengajarannya. Pernah itu kita bahas, gak ada satu pun jawab. Saya yakin kamu pun gak mampu, guru-gurumu aja gak mampu. Lanjut lagi. Ketika kamu tadi bilang katanya Allah Bapa adalah Allah yang benar. Iya, dari tadi kan saya sudah bilang. Dengerin, saya ulangin. Allah Bapa adalah yang benar, bukan Allah SWT buatan Muhammad. Maka di dalam Yohanes 10 ayat 30, ini yang dari tadi kamu gak mampu jawab lagi kan? Gak mampu kamu bantah. Yohanes 10 ayat 30, Yesus bilang apa? Aku dan Bapa satu. Tambahin lagi, Yohanes 14 ayat 1. Yesus bilang apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percaya kepada Allah. Yesus di situ menggunakan kata credo, percaya. Bukan lagi soal utusan, ini soal satu hakikat. Yesus mengatakan orang Kristen harus percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah. Allah siapa? Bapa. Karena satu hakikat. Lihat, ketika orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, kamu baca dalam Yohanes 5 ayat 23. Yesus bahkan menyetarakan penyembahan penghormatan itu sama seperti orang menghormati Bapa. Yesus bilang dalam Yohanes 5 ayat 23, barang siapa menghormati aku, ia juga menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati aku, ia tidak menghormati Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang saya tanya sama Islam, kalau Islam konteksnya monoteistik mutlak, apakah bisa Islam tanpa Muhammad? Silahkan dijawab. Itu tambahan pertanyaan. Ya, itu tambahan pertanyaan. Dan mengenai hadis yang kamu bilang katanya tidak ada kata doa, kamu itu DUN kalau kata Rocky Gerung. Bahasa Arab doa, sholat itu nggak cuma doa, sholat itu kan juga berdoa. Sholat itu artinya beribadah. Beribadah itu dalam bukan konteks doa. Kamu baca dalam terjemahan ini, jangan kamu kesekikikan, lihat ini. Perhatikan data saya. Di situ dalam hadisnya, saya tantang kamu buktikan itu kamu nggak tampilkan bahasa aslinya karena kamu nggak punya. Lihat ini. Sholat itu ya jamak bahasa Arab dari as-sholawat. Jadi ini sholat, kalau mereka bilang katanya itu berselawat, teman-teman jangan mau dikebulin. Sholawat itu bentuk jamak dari kata as-sholah. Jadi sama itu istilahnya sholat. Sekarang berdasarkan dalil saya tadi, bahwa ternyata Allah berdoa. Sebentar. Tanya sama kamu, kepada siapakah Allah berdoa? Silakan dijawab. Kepada siapakah Allah berdoa, Faruk? Karena di sini, di website ini, Suara Muhammadiyah, dikatakan di sini bahasa aslinya yusoluna. Yusoluna dari asal usul kata sholat. Maka kalau diterjemahkan, Allah itu sholat. Allah sholat kepada siapa? Kamu jawab. Tadi saya sudah menampilkan data secara bahasa atau linguistik. Kamu mau bantah pakai linguistik, jangan cocokologi. Nah sekarang saya juga kelupaan, maaf ya, saya lupa bahas. Ketika di dalam diskusi ini Faruk bilang katanya Yesus perlu pengawal. Yesus perlu pengawal, pengawalnya normal loh, manusia, kalau nggak malaikat nggak apa-apa. Karena dia dalam kemanusiaan, tadi saya sudah bantah dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, dalam Yesaya 53, memang dalam kemanusiaan ia merasakan penderitaan yang sama kecuali dalam satu hal berdosa. Sekarang saya tanya sama Allah kamu, kenapa dalam hadis ini, dalam buku Al-Arsy Singgasana Allah, dalam hadis ini Muhammad bilang apa? Kemudian di atas itu ada 8 malaikat kambing. Jarak di antara kaki kukunya hingga punggung mereka adalah seperti jarak antara satu langit ke langitnya. Kemudian di atas punggung mereka adalah Allah. Kenapa Allah kamu dipikul sama malaikat kambing? Hah? Coba saya tanya sama kamu, Allah kamu ternyata, mohon maaf ya, teman-teman yang percaya klinik mistis ya, kalau teman-teman dari Jawa mungkin, kalau kita lihat ada yang manggul pak kambing itu, manusia berkepala kambing itu kita lihat di film Narnia, kok ini ada di dalam Islam ya? Aduh, ini coba dijawab ini. Kenapa ada 8 malaikat kambing? Gak apa-apa, Yesus kamu bilang butuh pengawalnya manusia. Jelas kita tahu, malaikat, Matius 26 ayat 52 sampai 54. Ataukah kau sangka aku tidak dapat mendatangkan 12 lebih pasukan malaikat, kata Tuhan Yesus. Yesus itu malaikatnya bukan malaikat kambing. Ya, saya sudah menjawab semua pertanyaan kamu yang kamu ulang-ulang terus-terusan. Saya tanya balik sama kamu satu pertanyaan pun belum kamu jawab dengan tuntas. Di mana kamu harus menjelaskan ayat per ayat surah Al-Ikhlas ayat pertama kenapa Allah pakai kata ganti huwa atau dia laki-laki. Dalam kul huwallahu ahad, kalau Allahmu tidak setara. Yang kedua, terkait tentang hadis Allah berdoa. Yang ketiga tentang malaikat kambing. Silakan, itu pertanyaan kamu. Oke, kita tanggapin satu-satu teman-teman ya. Joseph ini itulah teman-teman. Dia bisa baca Arab tapi dia nggak ngerti apa-apa. Ini modelnya. Coba. Dia mau menyamakan kata sholat dengan kata doa. Gitu loh. Kalau akar kata doa kau paparkan ke dalam sholat, oke. Tapi di dalam hadis itu, ketika kau memahami grammar bahasa Arabnya Dinda, di situ tidak ada kata fiil. Tunjukkan sama aku mana fiil di situ. Mana fiilnya di situ mana? Bisa kau tunjukkan. Nah, yang kedua, kau katakan bahwasanya kenapa Allah dipinggul oleh malaikat yang begini. Dinda, di dalam iman Islam dalam iman Islam, Allah itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Tapi kami manusia lah yang ditanya tentang apa yang kami perbuat. Ditanya. Jangan kau tanya, kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Enggak ditanya. Karena Allah itu tidak akan dihisab akan apa yang diperbuatnya. Manusia yang dihisab akan perbuatannya. Beda dengan kau. Tuhan kau yang dipertanyakan tentang apa yang diperbuatnya. Maka
Makanya dia harus teraniaya dalam Markus 15, Dinda. Terus kau katakan hanya satu Tuhan Islam lah yang dipikul oleh kambing. Kalau begini, Dinda, aku nggak pernah baca ini Wahyu 5 nomor 6. Tuhan siapa yang datang dalam bentuk kambing? Kau bikin malu aja, kok ini Tuhan kau sebenarnya. Yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Tuhan kau yang domba bermata 7, bertanduk 7, Dinda. Lo, mulai ngemis dari buku-buku lain, dari buku-buku lain. Ketika Bibelnya nggak bisa menjelaskan apapun, ngemis sama buku-buku lain. Ini Dinda, Tuhan kau ini yang bertanduk 7, bermata 7. Jangan bikin malu kau. Ya? Oke, sekarang kita uji teman-teman ya. Benar-benar paham nggak Joseph ini ya tentang bahasa Arab? Boleh bersuara nanti Joseph. Sebelum ku jelaskan ini samamu, aku gak mau menyediakan ilmu. Coba dari ayat pertama surah Al-Ikhlas ini, tunjukkan yang mana isim. Dinda, tunjukkan yang mana isim. Dinda, dari ayat pertama ini tunjukkan yang mana isim. Karena percuma aku menjelaskan kalau kau nggak ngerti apa-apa. Saya boleh jawab padahal ini waktu kamu. Tunjukkan. Oke. Jadi teman-teman, ini padahal waktu kamu. Ya, Gak apa-apa. silakan yang mana isim? Gak apa-apa Yang mana beneran. isim? Gak apa-apa beneran. Gak apa-apa. Kan aku bilang aku berikan waktu. Aku berikan ya. Oke. Silakan yang mana isim? Oke. Di situ ada kul huwa Allah ahad, betul? Betul? Allah itu lafaz Iya, jalalah. benar. Tapi yang saya tanya lagi, itu isim zahir. Saya nggak tanya itu, Dinda. Yang saya tanya isim. Berfungsi sebagai Yang saya tanya isim. kata huwa. Saya lagi jawab. Dengarkan. Yang saya tanya yang mana isim? Dengerin, lafaz jalalah Allah itu isim dari zahir, isim zahir yang berfungsi sebagai kabar pertama dari kata huwa. Kemudian Dinda, kata ahad, yang saya nggak tanya itu, Dinda. nakirah. Yang saya tanya yang mana kata isim? Sebagai khabar yang kedua dari sifat Yang mana Allah. kata isim? Maka ada isim. Dalalah. Kamu nggak dengar. Dinda, Dinda dengar dulu. Kamu nggak dengar. Isim zahirah, isim zahir itu lafzul jalalah Allah. Cari ketontean. Kemana-mana matamu nyari kontean. Aku Cari tidak contean tanya apa? kepada kamu, isim itu terpecah jadi berapa? Yang saya tanyakan itu sama kamu, dari ayat pertama ini yang mana isim? Saya nggak mau jawab Yang mana karena ini isim? keluar dari data. Ini keluar dari tema. Isim itu yang kamu tanyakan. Allah itu isim Yang zahir. mana isim? Isim zahir itu Allah. Loh, Isim aku nakirah tidak itu tanya ahad. pecahan-pecahan Isim isim. zahir itu Allah. Saya sudah jawab. Isim nakirah itu Yang adalah saya ahad. tanya yang mana isim? Isim Mana isim? nazir itu Allah. Isim nakirah itu ahad. Yang Sekarang mana isim, jelaskan Dinda? langsung. Dinda, yang mana isim? Kau jangan mengelabuin kau. Yang mana isim? Silakan. Tebera. Dinda, tebera. Makanya aku Kata bilang, huwa itu termasuk umat domir. Kristen itu nggak bisa apa-apa tanpa contekan.